Selanjutnya ada RRQ yang minggu ini menunjukkan dominasinya di upper bracket bahkan dengan line up yang bisa dibilang line up pelapisnya lah. Mereka akhirnya menurunkan Dairon dan juga Lemon yang mampu membuat EVOS nggak berdaya sama sekali di derby klasik kemarin. Nah menurut kalian deh, menilai permainan RRQ dengan line up Lemon dan Dairon ini apakah kemungkinan line up ini yang bakal dipakai RRQ terus atau emang line up ini tuh cuma untuk diuji coba ketika melawan EVOS ini? Untuk line up Dairon dan Lemon. Karena jujur kalau gua nonton ya belum terlalu kelihatan itu juga sih kayak roster ini ya. Karena kita tahu Clay juga as captain kan untuk season ini kan. Dan Banana yang dengan improve-nya. Jadi masih gak tahu nih apakah Dairon dan Lemon ini emang bakal menjadi roster utamanya atau gimana? Ini dari Kolis dulu. Dairon itu kan yang pernah gue bilang ya EXP lane licik. Yang maksudnya dengan playstyle yang licik nih. Demen banget kayak ke belakang apa gimana kayak main tiba-tiba juga flankingnya, movement flankingnya bagus. Atau malah split push gitu kan ketika zaman dia masih di RBL pakai Benedetta. Dan ketika memang dia turunin Lemon yang Lemon bilang juga Angela desah gitu kan. So far ya kalau menurut gua ini bagus, tetap RRQ yang bagus ya. Terutama ngelawannya juga EVOS yang lagi sama aja ya harimau dikandangin gitu kan. Ya, tapi kalau dibilang menjadi line up utama belum sih kalau menurut gua. Jujur playstyle dari Clay dan juga Banana lah yang so far masih kelihatan lebih solid. Tapi kan gue juga gak bisa ngasih penilaian yang pastinya akurat karena kan cuma satu match. Ya kan, sedangkan data yang dari Banana sama si siapa? Clay kan banyak banget matchnya. Dari awal season. Ya, makanya gue bilang ini pasti datanya gak akurat. Cuman ya so far karena memang lawannya sama EVOS, tapi ya belum ini kok. Belum sekelihatan pressure-nya, sebelum sekelihatan kayak sampai sedisiplinnya gitu loh ketika mereka nurunin Clay sama ada ini. Gue malah penasaran kalau line up-nya Diren Clay. Terus ubah lagi komposisinya mungkin Lemon Banana. Oke. Iya kan? Karena kemarin Diren gue juga sempet kaget sih. Gak cuma gue yang notice. Gue lagi di stream, Oji lagi nge-cash. Oji sampai omongin apa yang ada di otak gue kan. Ini Diren yang biasanya nge-cut lane, mentingin minion segala macam, dia lepas minion cuy. Di RBL gak pernah gue lihat dia tuh bener-bener ngelepasin minionnya. Dia lepasin minion, dia jalan dong ke turtle. Suji dipegangin, diganyang segala macam. Terisla. That's why gue bilang dia explain ini gameplay baru nih Diren nih. Gue liat-liat lepas minion. Biasanya dia gak pernah mau tuh lepas minion. Dia gak mau kalah match up XP lane. Tapi ini udah bener-bener jadi team play. Nah ini yang mungkin tadi makanya gue sempat mention nih. Mau beda komposisi pemainnya. Asalkan emang gameplaynya dijalankan dari coach. Terutama coach Ref sama coach Zaya berarti ya gameplaynya. Itu ya gameplaynya bakal tetap ada karakter RRQ-nya gitu loh. Yang dimana mereka solid fight di turtle. Mereka juga berani ngelepasin kayak hal-hal kecil. Padahal Koyur sering bilang tuh, ya kan, RRQ ini tim yang minionnya bener-bener jalan terus. Ini buktinya Diren. Dia lepasin minionnya, dia jalan ke turtle. Itu udah jadi gambaran kalau emang RRQ yang sekarang tuh bener-bener main as a team. Itu yang pertama, jelas banget. Terus yang kedua menurut gua ya tadi sih komposisi Diren sama Clay jadi patut untuk dicoba lah. Karena gue lebih penasaran itu sih. Kira-kira kalau misalkan emang Clay yang dia kan call decision di in-game-nya juga mateng nih. Ditambah dengan Diren yang dimana XP laner-nya dia kadang bener-bener menangin match up, kasih pressure ke XP lawan. Itu bakal kayak gimana? Tim RRQ itu bakal kayaknya jauh lebih kuat sih. Nah apalagi kalau misalkan ternyata Banana sama Lemon juga dicoba. Iya kan? Jadi gue lebih penasaran sama itu sih. Kira-kira nanti di playoff siapa line up utamanya? Mereka sih udah nggak perlu mikirin atau musingin regular season ya. Soalnya kalau ngomongin chance upper bracket gede banget. Satu kali menang lagi ya? Mereka satu kali menang lagi udah pasti upper bracket. Oke. Menarik sih ya untuk Clay dan Dairon ya. Karena Dairon juga merubah gameplay dan kedepannya pun masih nggak tahu, masih unpredictable untuk gameplay seperti apa. Iya, dan bahkan kan tadinya Dairon kalau nggak salah dibawa lagi kan buat backup karena memang ya experience waktu itu Banana belum terlalu improve seperti sekarang kan. Sama ini bener-bener. Gue sempet mention kemarin kayak wah ini 2 XP laner RRQ sih bener-bener masa depan cerah banget buat RRQ. Mereka masih muda, potensinya masih bisa improve lagi. Istrinya gini banget ngomong. Tapi gue mau ngomong Be, yang lu bilang tadi Dairon bisa buat moves bagus itu bolong Veldora sih. Gimana? Salahnya di Veldora. Yang dia akhirnya ambil plating. Gue agak speechless ya liatnya ya. Itu momen itu gue nonton banget. Gue kayak geleng-geleng. Veldora udah menang wave. Clear. Udah cut. Clear segala macam. Dia ketemu Terizla. Dia muter. Sebalik lagi buat plating. Terizlanya jalan polosan. Jadi itu momen ya oke lah. Kalau emang dia udah se-improve itu Be, gue yakin dia udah gak ke bawah.
Kalau emang Diren udah seperti itu, gue cuma mau bilang kalau Diren belum yang lu bilang itu lah. Semeledak itu. Semeledak itu belum. Oke. Kalau Diren udah segitunya, dia nggak mungkin coba bawah. Dia dari OTW tuh langsung muter ke tengah. Jadi kayak Boots. Iya, kayak Boots. Dia kalau udah level Boots, dia nggak mungkin coba bawah itu. Karena kalau Valdir pintar, Terizla ditembokin, di skill 1, iya pasti. Gak akan dikasih ke Nggak akan. team fight. Iya, jadi kalau untuk Lemon Diren, mereka ngelakuin jobnya. Tapi untuk jadi line up utama, emang kita belum bisa ngomongin gimana. Gak bisa lihat lah. Sama sekali jauh lah. Karena gimana pun play captain, badannya gila banget, kita belum bisa nilai apa-apa. Karena menurut gue pribadi juga untuk ngelihat potensi player yang sesungguhnya itu ketika timnya keadaan terpressure, movement apa yang mereka buat. Nah itu baru player kelihatan. Tapi line up kemarin menurut gue bisa jadi pemicu gitu loh. Kayak apa ya? Sebelum line up ini keluar, RRQ kan sempat mengalami beberapa kali kekalahan kan hingga pada akhirnya Masalah menang nih. kedisiplinitasnya. Ya kan menang nih RRQ, tapi pas di interview kok matanya kosong nih. Kenapa gitu kan? Mungkin itu bisa jadi pemicu juga kayak nih tiba-tiba keluar line up yang B yang baru nih dari RRQ. Kira-kira yang lain yang ada di bench ini bakal kepicu nggak, bakal ke-trigger nggak nih buat improve juga? Oh ya, Karena biar jadi pemicunya juga Jo. Karena kalau misalkan mereka pakai line up yang sama terus kan lagi. mereka belum tahu hasilnya apa nantinya. Betul. Dan ya itu pentingnya juga untuk ada backup line up juga kan. Mirip Onyx lah ya, ada Albert gitu kan. Jadi ada Ada Albert dan Rian. Hmm. Ya.